Itu tuh sisinya itu makanya tuh lahap banget, udah lahap begitu menikmati makanan yang dari si ibu itu, makan sampai wah udah yang namanya habis beberapa hari nggak ketemu nasi gitu ya. Ya emang kalau di sawah tuh ya namanya makanan di sawah emang enak juga biarpun sederhana juga, sama ikan asin, lalap, sambal, hanya sekedar ala kadarnya, tapi itu rasanya tuh nikmat banget itu si sinyoh tuh. Udah sampai nambah ya habislah 2 porsi gitu. Udah gitu si ibu tuh memperhatiin, terus senyum, kok kamu seperti lapar. Iya bu, saya tuh lapar udah beberapa hari nggak nemu nasi. Kamu makannya dari mana? Ya saya nemu makannya ya dari seperti daun-daunan aja bu, di gunung atau di mana. Jadi saya kalau makan nasi itu hanya ada pemberian orang aja. Emang kamu nggak punya uang? Uang dari mana bu? Kerja juga enggak. Itu orang itu si ibu itu ya mungkin mana gitu ya, udah perhatiin begitu, jadi sisinya tuh malu-malu gitu, mungkin agak malu, mungkin makannya udah kebanyakan tahu gimana ya, seperti kelaparan. Udah sinyal, sekarang kamu udah makan, udah sekarang kamu mau kemana, kata si ibu itu. Ya nggak tahu bu, mungkin saya melanjutkan perjalanan. Ya udah sinyal, kalau mau lanjut aja nih, maaf ya sinyal, bukannya ngusir, bukannya apa, ini sih kamu sepertinya kelihatannya tuh nggak tenang, nggak nyaman. Emang iya sih bu, saya nggak nyaman bu. Ya udah bu, terima kasih, saya udah dikasih makan, ini perut saya udah kenyang, saya mau pamitan. Oh iya sinyal, nggak apa-apa. Itu si sinyal tuh salam, cium tangan sama si ibu itu tuh sampai pamitan. Udah pamitan itu langsung melangkahkan kakinya, arahnya tuh ya begitulah, nggak tentu dia maunya kemana, jalan ya di galangan sawah tuh jalan. Udah kita pondok cerita, udah nyampe ke daerah seperti pekampungan. Di situ di pekampungan itu lagi jalan, terus itu yang namanya anak-anak itu sama sisinya tuh meledek, bule londo londo, itu si anak ya, itu situ banyak yang ledek. Itu sisinya itu selalu senyum, selalu hormat sama yang tua tuh, selalu merunduk itu, menghargai. Lagi jalan terus jalan tuh di kampung itu tuh, jalan lama juga sih. Udah jalan begitu udah lama, mungkin kampung itu mungkin habis itu, langsung mulai masuk hutan. Jalan udah merasa kecapean. Di situ sisinya tuh duduk di situ sendirian, celengak gitu. Mungkin itu lagi duduk merenung begitu, dia langsung lihat, jadi nggak berasa sisinya itu mengeluarkan air mata. Mungkin sedih atau gimana, walau alam ya, kita nggak tahu. Lagi duduk tuh keluar air mata, sedih gitu kelihatannya tuh, sedih. Tapi dalam hatinya tuh dia ngucap dalam hatinya tuh, ternyata si anak itu ingat sama keluarganya, ingat, kangen gitu sama keluarganya tuh, kangen sampai mengeluarkan air mata sambil duduk tuh merenung terus sambil sedih. Jadi duduk tuh sedih, merenung sambil nangis tuh. Dalam hatinya tuh ya, kapan saya nyampe ke rumah, kapan saya udah kangen ke orang tua, ke keluarga. Tapi nggak tahu kampungnya di mana, sebelah mana arahnya saya nggak tahu, lupa lagi. Dikarenakan pengembaraan si sinyo itu udah lama bener, jadi udah nggak tahu arahnya, pulangnya arah kemana, ke barat, ke timur, ke selatan, itu udah nggak tahu arah tuh anak tuh, bener-bener udah nggak tahu arah. Di situ merenung aja, inget sama keluarganya, inget tuh
Udah merenung-merenung begitu tuh langsung dia sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, kok saya ingat sama keluarga, apakah ini keluarga saya ada yang sakit atau gimana, kok saya ingat, kenapa. Terusnya tuh ngucap, ya Allah, kalau benar keluarga saya ada yang sakit, mohon ya Allah supaya sehat lagi, kuat lagi. Terus di situ lama kelamaan merenung itu langsung berdiri melanjutkan perjalanan. Tapi yang namanya air mata itu selalu mengalir, Pas lagi jalan sambil agak melamun begitu, nggak taunya ada suara kerbau, sampai kaget gitu, sisinya tuh sampai kaget. Lagi jalan gitu sampai kaget dengar suara kerbau tuh. Tapi ada bagusnya suara kerbau itu, jadi si singa itu nggak terlalu sedih, malah senyum. Terus dia nanya sama kerbau, kerbau, kamu bikin kaget aja, kamu sih kenapa sih sampai kagetin aja. Yang namanya binatang diem aja ya, yang namanya binatang. Si singa tuh jadi udah pikirannya tuh udah agak tenang gitu ya, udah ngedenger suara kerbau itu tuh. Belum sadar yang namanya kerbau itu yang dulu pernah dipelihara, nggak sadar sisinya tuh. Udah dia langsung lihat kerbau begitu, sisinya melanjutkan perjalanan. Itu yang namanya kerbau ngikutin di belakangnya tuh, ngikutin. Pas sisinya tuh nengok ke belakang, kerbau tuh ngikut. Terus kerbau sisinya tuh nanya lagi, kerbau, kenapa kamu ngikut-ngikut, nanti yang punyanya kamu nanti nyari, udah pulang aja sana, pulang. Ya kerbau tuh berhenti lagi di situ, malah sampai sama si sinyo itu sampai diusir sama si sinyo tuh, diusir si kerbau itu. Itu si kerbau tuh nggak mau pergi, diusir tuh nggak mau, malah ngikutin terus. Tapi sisinya belum sadar, itu sisinya tuh belum sadar, dikarenakan udah bertahun-tahun. Itu ngelihat lagi ke belakang, masih ngikutin tuh kerbau. Dalam pikiran sisinya itu, ini kerbau kenapa ngikut-ngikut terus, emang ini nanti yang punyanya bisa marah, takut saya dipitnah nyolong kerbau atau gimana. Tapi itu sewaktu jalan ketemu sama orang, nggak ngelihat, nggak ngomong gitu orang tuh kerbau atau gimana, nggak ada tuh orang yang ketemu sama sisinya itu, nggak masalah kerbau. Dia udah banyak ketemu sama orang, sama anak-anak, terus sisinya tuh lagi jalan begitu, ada orang yang di depan lagi duduk agak tuaan. Terus nanya, Mang, lagi apa, Mang? Enggak, sinya lagi duduk aja nih, lagi capek habis dari hutan, habis nyari rumput. Mang, saya mau nanya, boleh enggak? Mau nanya apa sih, Nyok? Saya perasaan satu ada yang ikuti kerbau. Itu orang itu tuh langsung celengak-celinguk nyari, nggak ada sih, Nyok, nggak ada kerbau. Tapi kata sama saya sih kelihatan ada itu kerbau di belakang saya. Nggak ada sih, Nyok, nggak ada. Emang kenapa sih, Nyok? Nggak apa-apa. Ya udah, Bang, ya, terima kasih, saya udah mau jalan lagi. Oh iya sih, Nyok, udah jalan mikir, nggak taunya baru ingat, oh iya itu kerbau yang dari sana itu. Iya, langsung sinya tuh mendekat sama kerbau. Kerbau, tolong ya, maafin saya, kata sisinya tuh, maafin, saya lupa sama kamu, dikarenakan udah lama nggak ketemu, dikira tuh kamu tuh yang jadi ya istilahnya tuh teman, ya maaf. Ya namanya kerbau diam aja ya, diam aja. Ya udah, kerbau, kamu kalau mau ngikut-ngikut aja. Itu sisinya tuh melanjutkan perjalanan, melanjutkan jalan. Itu yang namanya hutan, kampung, daerah, kali, itu semua dilewati sama sisinya tuh. Sisinya itu terus jalan terus melangkahkan kakinya, dia maunya kemana. Jadi seolah-olah itu sisinya tuh mengikuti
kaki arahnya kemana, seperti kena angin itu, ikutin angin arahnya kemana, itu selalu begitu. Lagi jalan begitu dari jauh gitu ya, ada suara azan, ada alhamdulillah ya Allah udah mulai azan lagi. Sisinya itu mendekat nyari suara azan itu, nggak taunya tuh nggak jauh dari situ ada musola. Ada musola. Di situ ada orang, "Mang, saya mau ikut sholat di sini, boleh enggak, Mang?" "Oh, silakan, Sinyo, silakan. Siapa aja yang mau sholat nggak apa-apa." Terus orang itu nanya, "Emang Sinyo kamu suka sholat?" "Ya insya Allah, Mang, sholat, insya Allah. Itu juga saya juga lagi belajar sholat, Mang." Kata orang itu tuh, "Alhamdulillah kamu ya mau sholat, mau ibadah." "Ya, Mang, alhamdulillah." Jadi udah gitu tuh sisinya tuh langsung, kalau dulu kan nggak ada keran dulu tuh. Di samping musola itu ada kolam kecil ya, bak gitu ya. Tadinya tuh sisinya tuh ngeliatin nyari di mana yang buat wudhu itu, buat ablas tuh ya, wudhu tuh. Pas ada orang yang datang langsung di situ, wudhunya tuh di situ. Sisinya mendekat ngikutin gitu. Udah wudhu udah apa langsung masuk ke musola, sholat sunnah. Sisinya tuh sholat sunnah gitu. Dari sholat sunnah udah beres, terus ada orang yang qomat gitu, udah qomat mulai sholat berjamaah, sholat duhur waktu itu tuh. Sinyo itu sholatnya semakin khusyuk aja, mungkin dikarenakan udah agak gedean gitu ya, malah udah ngalamin rumah tangga. Sisinya tuh ngalamin rumah tangga, jadi pikirannya udah dewasa gitu ya, sholat dengan khusyuknya. Udah beres sholat duhur tuh, sama orang jemaah tadi tuh silaturahim, salaman, nggak kayak orang-orang sekarang kalau bubaran Jumat atau bubaran sholat jemaah tuh nggak salaman, nggak ya. Itu sisinya salaman, orang yang lagi duduk pada di toilet semua salim gitu ya, salaman. Udah beres semua langsung keluar dari musola itu, langsung lanjutin perjalanan. Itu semenjak udah sholat itu pikirannya tuh tenang, pikirannya tuh nyaman, jalan aja. Itu selalu, jadi yang dia baca itu selalu tuh sholawat, selalu sholawat. Terus di perjalanan tuh jadi nggak nyanyi seperti lagu-lagu yang nggak keruan lah, itu selalu sholawat. Lagi jalan begitulah sudah nyampe ke daerah pesawahan. Di daerah pesawahan tuh sisinya tuh jalan mepai galang jalan. Itu melihat daerah pesawahan di situ sangat luas, benar-benar luas. Lagi ya mungkin sebentar lagi musim panen kali ya, udah pada kuning merata gitu tuh. Sini tuh jalan terus di daerah pesawahan tuh ngapai galengan itu tuh jalan. Udah habisan sawah itu masuk ke hutan. Pas masuk ke hutan, kedengaran suara asar di situ tuh. Ya sholat asar lagi di situ, di hutan itu sholat asar, nggak masuk ke musola, nggak ada musola di situ. Udah sholat asar di bawah pohon tuh di situ. Udah sholat asar, udah langsung wirid munajat sama Allah. Udah beres, langsung berangkat lagi ke hutan. Semakin lama semakin masuk, semakin lama semakin lama. Itu yang namanya hutan dulu tuh nggak kayak sekarang. Kalau yang nama hutan dulu itu benar-benar sangat lebat, pepohonan besar-besar, pepohonan tuh. Udah terus jalan, nggak berasa
nggak berasa tuh jam berapanya, nggak tahu maghrib, nggak tahu isya, nggak tahu apa itu masuk perjalanan. Tapi sisinya itu punya perasaan yang lain, dalam pikirannya, dalam hatinya, ini kayaknya udah masuk maghrib nih kayaknya. Terus cari di situ ada air terjun di situ tuh, langsung mandi di situ, yang rambutnya panjang tuh sampai rambutnya dibasahin, dikeramasnya teh pakai daun pete lamtoro, dikeramasnya tuh udah digosok-gosok udah. Makanya badannya si sinyo itu baunya tuh bau pete lamtoro badannya tuh. Dikarenakan kalau setiap mandi tuh pakai itu, makanya itu badannya tuh biarpun kena nyamuk, kalau malam nggak dikeroyok nyamuk, malah lari ke sana ke sini nggak ada lintah, jadi jalan tuh nyaman, nggak ada yang ganggu. Dikarenakan badannya tuh bau petai, bukan bau darah. Biarpun malam tidur di mana aja tuh yang namanya nyamuk tuh nggak ada yang ini, nggak ada. Dikarenakan bau pete badannya tuh. Makin malam terus langsung duduk di situ tuh ya, udah duduk di situ tuh sambil wirid, sambil zikir. Tahu mungkin udah waktunya sholat isya atau tahunya belum ya kurang tahu itu ya. Dia menjalankan sholat isya di situ tuh. Udah sholat isya, udah apa? Udah sholat isya, isinya tuh langsung berdiri, jalan ke depan, jalan. Maksudnya mau cari tempat buat tidur maksudnya. Itu semakin gelap di situ tuh, makin gelap. Pas lagi jalan begitu nyari buat tempat tidur, dari depan tuh kelihatan ada seperti senter gitu dua ya, seperti senter mobil begitu, ada cahaya dua dari depan tuh. Di sisinya tuh sampai melihat gitu ya, kok itu ada cahaya senter dua begitu, itu apaan ya? Dia mikir itu senter mata atau apa ya tuh. Kalau binatang apa ya itu dalam pikirannya tuh. Itu sisinya tuh diam, masalahnya tuh udah nggak kelihatan jalan. Itu yang nama cahaya itu semakin lama tuh mendekat, udah nggak taunya udah dekat tuh. Kelihatannya berbentuknya tuh hitam, tinggi besar. Udah dekat sisinya tuh, jadi gimana ya, udah yang nyala tadi tuh udah deket sisinya tuh hilang, gak ada. Sisinya tuh senyum, ngapain tuh itu makhluk jauh-jauh udah dekat begitu langsung menghilang, ngapain ya. Dalam hatinya yang gak ada yang saya makhluk takutin, hanya yang saya takutin satu, salah. Yang saya takut itu salah, kata sisinya tuh. Pegang-pegang tangannya tuh, pegang-pegang, nggak taunya di situ ada pohon. Pas nengok ke atas kan nggak kelihatan ya, namanya gelap. Tapi sisinya tuh manjat ke atas, panjat. Ada di situ ada dahan besar itu, ranting besar. Itu badannya tuh di situ diikat ke pohonan tuh langsung di situ. Sambil duduk menunggu ngantuk gitu ya. Dia wirid terus, wirid. Pas lagi wirid begitu tuh, dari atas ada sinar putih dari atas tuh turun mendekat, apa sisinya turun mendekat. Pas di depan sisinya itu yang namanya cahaya putih itu berubah wujud, jadi kakek. Si kakek itu langsung ulup salam, assalamualaikum, kata sisinya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisinya nanya lagi, kalau eyang tuh siapa, kok maunya datang nyamperin saya, kata sisinya itu. Enggak sinyo, saya tuh, kata si kakek itu ya, saya tuh dari tadi melihat kamu, perhatiin kamu,
sendirian itu yang itu mau nyari apa, kamu jauh-jauh udah masuk ke hutan begini nyari apa kamu pengen kaya atau pengen apa, nggak tahu. Yang saya cari itu apa, nggak tahu apa yang saya cari itu, nggak tahu mau nyari apa atau nyari apa, saya nggak tahu. Tapi kamu harus sekarang kan udah dewasa, udah besar, kamu harus punya pribadi, harus jelas maksud tujuannya kamu yang mau nyari apa. Ya, yang saya sih tetap apa yang saya cari juga nggak tahu, Allah maha tahu yang apa saya cari, apa yang saya satu-satu, tapi Allah yang maha tahu. Itu si Eyang itu tuh senyum. Oh begitu senyum. Iya Eyang. Jadi inti dasarnya tuh si Eyang tuh senyum. Udah gini aja senyum. Ini sih kata saya yang itu ya. Ini saya maaf kata saya. Emang ada apa Eyang? Ini kamu dipegang kepalanya boleh enggak? Kalau Eyang tujuannya baik, gak jadi masalah. Tapi kalau tujuannya jahat, jelek itu jangan. Saya nggak mau. Eyang itu menjawab, insya Allah bermanfaat buat kamu nanti, insya Allah. Itu juga kalau kamu mau. Ya Eyang, kalau seumpamanya bermanfaat buat diri saya, buat kehidupan saya, masa depan saya nggak masalah, silahkan aja. Itu saya yang itu ngucap alhamdulillah ya Allah, ini anak nur. Udah saya yang itu tuh yang jubah putih itu mendekat terus duduk di depan sisinya itu yang diikat pinggangnya tuh, diikat terus duduk. Terus kata saya itu, coba kamu merunduk ya, karena kamu tinggi besar jadi ya yang itu sisinya tuh merunduk, kepalanya tuh nunduk, sama saya yang tuh dipegang begini. Yang itu kumat kamit gitu ya, kumat kamit tuh langsung sebentar-bentar niup kepalanya. Udah ditiup tuh jadi baunya tuh bau wangi, dari mulutnya tuh bau wangi ya, semacam bau inilah, bau cendana atau orang tuh ya dari. Tapi sisinya tuh merasakan di kepalanya, di telapak tangan saya yang itu ada yang masuk, merasa anget ke kepalanya tuh, ada yang masuk ke kepalanya tuh, ada ya di kepalanya tuh. Di waktu digini sama saya yang begitu tuh ada yang merasa anget, kepalanya masuk. Nggak taunya di situ sisinya itu badannya tuh gemetar, menggigil gitu ya, menggigil. Terus saya yang itu ngucap, sinyo kamu wiridnya yang kuat, pasrah sama Allah, nyerahin diri jiwa raga sama Allah, sok insya Allah kamu berkah. Ya yang itu sisinya semakin lama semakin gemetar, semakin lama semakin dahsyat, itu hampir-hampiran jatuh. Mungkin kalau nggak diikat badannya mungkin jatuh, mungkin makin lama makin bener-bener gemetar, itu yang namanya keringat itu sisinya sampai bajunya basah. Udah nggak lama kemudian terus saya yang itu ngucap, udah sinyo sekarang udah beres, udah kamu dari mulai sekarang kalau bisa kamu perbaikilah sifat perilaku kamu, kalau bisa lebih-lebih dari yang udah-udah ya insya Allah saya berusaha untuk berbuat baik, untuk berbuat kebajikan tuh ya. Ya cuman saya yang tolong saya bantu doa, namanya manusia itu kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Nih kalau seumpamanya kata sisinya itu, kalau seumpamanya saya salah tolong ingetin yang tolong, kalau seumpamanya salah. Itu si Eyang tuh senyum si Eyang tuh terharu, anak muda bangsa dengan tapi punya prinsip begitu, kepribadiannya begitu ya. Itu si Eyang tuh bener-bener bangka senyum.
Udah ya, kamu sekarang Eyang mau berangkat. Ya Eyang, terima kasih. Udah sarannya, udah nasihatnya, udah bakal hidup saya, kata sisinya. Itu saya yang menjawab, ya sinyo, insya Allah kamu berkah hidupnya. Ya Eyang, terima kasih. Udah begitu tuh, itu si orang yang tadi sayang itu berubah wujud lagi, jadi cahaya putih melesat ke atas, melesat kabur sana. Walau alam antara siapa dan apa itu, walau alam belumnya, nggak tahu walau alam itu antara siapa atau apa, nggak tahu. Di situ tuh sisinya tuh duduk sendirian merenung. Ya Allah, kok pengalaman hidup saya kok begini, kedatangan ini begini, kedatangan itu begini, begitu. Apa maksudnya ya Allah? Ada binatang mendekat pada ngikutin, apa maksudnya ya Allah? Lagi merenung begitu tuh, itu si tangkal yang lagi didudukin itu bergoyang kayak kena angin. Wah, kayak kena angin goyang gitu ya. Itu si sinyo itu agak kaget juga ya, terkejut tuh ya, terkejut pas anginnya tuh, oh bener-bener besar di situ. Itu dia wirid, ya Allah tolong ya Allah, ini berhentiin angin ini ya Allah, saya takut jatuh ya Allah, wah tolong ya Allah berhentiin ini angin. Kalau pindahin arah aja kemana ya Allah, jangan di sini nih, saya takut jatuh ya Allah, saya mau tidur, kata sisinya itu. Udah sisinya ngucap begitu, itu angin tuh mendadak hilang. Makin lama makin malam, makin lama makin lama, nggak taunya sisinya tuh ngantuk, nguap terus, ngantuk tidur, nyender di pepohonan tuh, nyender tidur bener-bener tidur nyaman. Aduh, ya mungkin kalau ada orang mungkin kedengaran ngoroknya mungkin ya, kalau ada orang sih. Tidur bener-bener nyenyak, habis capek, perut kenyang, dapat ngasih si ibu tadi, tidur nyenyak. Itu di dalam mimpinya tuh sisinya itu kedatangan orang yang berjubah hitam. Terus orang yang jubah hitam itu nanya, hei manusia, lagi apa kamu di sini? Sampai teganya, sampai luasnya kamu lari-lari ke hutan belantara begini, mau nyari apa? Apa mau cari harta atau mau cari apa kamu? Itu dalam impiannya.